Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, karena Yusuf Mansur terus menggunakan salawat untuk mendapatkan duit, maka ada yang ingin menyampaikan supaya dibacakan sepenggal puisi supaya Yusuf Mansur jangan terus-terusan menjual kata salawat itu secara tak bermoral. Begini bunyinya. Doa dan salawat itu sakral. Jangan kau tukar secara tak bermoral untuk mendapatkan modal. Lalu bangun warung stik, tilap uang jamaah secara vulgar. Ini penting kita ingat kembali bahwa Yusuf Mansur itu tidak akan pernah mau tobat gitu. Karena lahan salawat ini lahan gurih, mendapatkan keuntungan yang demikian banyak di masa lalu. Coba gampangnya gitu ya. Itu salawat tuh dia selewengkan saja. Tunjuk, ambil, bawa. Tunjuk, ambil, bawa. Pencuri orang jadinya. Tapi kalau terdesak nanti Yusuf Mansur enak aja ngomong tuh, istri aneh yang bayar. Nah sekarang dalam tema-tema khutbah, dia kembali rupanya berkhutbah. Ada aja yang mengasih dia panggung gitu. Walaupun kasusnya sedang berjibun, ya kan? Kasusnya berjibun sekarang ini. Itu di pengadilan Jakarta Selatan kan belum selesai. Walaupun ya putusan terakhir dari Mahkamah Agung, Yusuf Mansur kasus itu dianggap sumir secara formil atau secara administrasi. Tapi tidak sumir secara substansi, ya kan? Terus di Pengadilan Negeri Bogor, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dia nggak akan sepi dari cerita gugatan gitu. Dan kita tetap memberikan appreciate kepada jemaah yang menggugat Yusuf Mansur, karena dengan gugatan itu dia kalah atau menang gitu. Kalah saja dia mendapat pahala, apalagi menang. Kenapa begitu? Karena dengan berani mengajukan gugatan, ingin memberikan kesaksian bahwa yang dikerjakan Yusuf Mansur itu adalah sebuah perbuatan yang salah dan tidak bermoral. Ya kan, mengumpulkan uang untuk katanya untuk bisnis. Gitu. Tapi begitu uang dapat, dia kabur, bisnisnya nggak ada. Lalu uang itu kalau sekarang mungkin ya masuk kejahatan pencucian uang. Dia belikan tanah-tanah, lalu terus di atas tanah itu ya dia bangun itu usaha atas namanya sendiri. Sama dia ya mungkin kiri kanan dikasih saham dikit sama dia lah. Tapi yang saham terbanyak tuh dia, istrinya, anaknya. Padahal tuh nyata-nyata duit jamaah. Kalau nggak percaya tanya itu kepada jemaah-jemaah di Masjid Kota Wisata Cibubur. Bisa diruntut nanti kapan dia beli tanah itu. Sebelum dapat uang dari jemaah atau setelah gitu. Itu akan ketahuan di situ. Kemudian Darul Quran itu hanya sebagai kuda tunggangan untuk mendapatkan uang. Orang-orang menghafal Al-Quran itu juga sebenarnya jualan gitu. Karena itu sekarang terbukti nggak ada prestasi ma'hadnya itu. Lalu yang terkenalnya mahal doang. Maka orang pergi dan kabur. Padahal kalau kita lihat salawat itu kan sebuah ungkapan ya. Bagaimana kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Karena dia telah mengajarkan manusia supaya keluar dari pekatnya kegelapan menuju cahaya iman yang terang benderang. Tapi itu bukan untuk jualan. Karena itu misalnya di hari Jumat, siapa yang banyak bersalawat kepadaku dikasih pahala yang sangat banyak. Bahkan khatib-khatib dari atas mimbar disuruh mengutip ayat gitu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh dari kitab-kitab fikih kita temukan ya, ungkapan salawat itu ya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alu Muhammad,
Itu kalau spesifik artinya mungkin keluarga Muhammad. Tapi secara umum itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Ya Allah, selamatkanlah Nabi Muhammad dan selamatkan semua pengikut Nabi Muhammad. Ulama mengartikan alu Muhammad seperti dengan alu Fir'aun gitu. Pengikut Fir'aun. Jadi ketika Fir'aun mengejar Musa, Fir'aun wa alu gitu kan. Maka semua pengikutnya. Nah, dalam cerita Nabi Muhammad juga begitu. Ya Allah, selamatkan Nabi Muhammad. Doa kan. Dan semua pengikut Nabi Muhammad. Ucapan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Lalu kita doakan semua orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad diselamatkan oleh Allah. Baik di dunia maupun di yaumil mahsyar. Itu kan doa biasa sebenarnya. Yang bermakna yang sangat besar. Tapi itu bukan untuk jualan. Nggak ada, saya nggak ketemu dalilnya tuh. Lalu misalnya kalau orang membaca selawat, gitu, lantas dia dibebaskan dari hukuman. Ya kalau mencuri tetap dihukum dong. Masa mencuri lalu baca selawat gitu. Sama ini, orang mau nipu, orang baca bismillah tuh bebas dari dosa enggak? Semua kita akan makan enggak mungkin tuh. Macam baca bismillah mau mencuri, lalas bebas dari dosa. Ini mau curi malam nih, mari kita tahlilan dulu, itu juga enggak benar gitu. Atau malam kita mau menggarong nih, kita selawat lu 1000 kali. Itu jelas penyelewengan terhadap maksud kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Dan ini ajaran Yusuf Mansur di mimbar-mimbar ya seperti itu. Misalnya jagain kebunnya ustadz, kebunnya kiai. Yang dia maksud siapa? Lalu bersalawat, itu gitu aja. Kalau kita kali kepada basic Islam nggak ada itu dasar-dasar ilmu seperti itu. Gitu. Islam sebagai ilmu ya dipahami secara baik. Karena dalam pemahaman kita al-ilmu qablal amal. Kita harus berilmu dulu baru mengamalkan. Ini Yusuf Mansur ya, dijual aja cerita selawat itu. Lalu di atas ucapan selawat itu, ya dia mendapatkan manfaat materi yang sangat banyak. Maka cerita-cerita untuk keagungan dirinya saja. Tidak ada tuh cerita-cerita Islam gitu. Ya kan? Yang diperlukan bagaimana terdapat input fulus. Gitu. Tapi jarang dia mencerahkan problem solving atau memecahkan permasalahan yang terjadi di kalangan jemaahnya. Nggak ada itu. Paling dia suruh sedekah gitu aja. Dan itu kita pikir tadinya dia sudah berhenti nih. Ternyata hanya jeda. Beberapa waktu lalu dia masih dapat panggung. Bagaimana caranya kita juga nggak tahu ya. Tapi ya ceritanya nggak ada nilai-nilai ilmiah. Maka kalau masyarakat kembali nalarnya itu diasah, dia memanfaatkan kemampuan logikanya dengan baik, maka Yusuf Mansur itu wassalam gitu. Tapi kalau harapannya ya, seperti diceritakan Yusuf Mansur sejalan, dia modal sedikit, modal 100.000 mau dapat nanti 100 juta gitu. Wah itu dia melebihi ekspektasi seorang pejudi profesional. Pejudi pun harus pasar taruhan besar dia. Kalau nggak percaya tanya tuh pelaku-pelaku judi online gitu. Pasti taruhannya besar-besar itu. Nah kita ini beragama kembali kita ingatkan terus-menerus. Kalau mental kita sebagai pejudi beragama ya maka kita akan terjaring di dalam sindikat judi dan atau doanya Yusuf Mansur. Karena salawat itu sebuah ucapan sindikasi gitu. Yang nggak ada dasar sama sekali, nggak ada dasarnya. Nah, itu modal Yusuf Mansur untuk mendapatkan uang dengan jualan cerita salawat. Lalu setelah uangnya dapat terkumpul, dia bangun nanti, dia beli tanah, dia bangun nanti di sana. Masih ada salawat nggak ceritanya? Nggak ada. Ceritanya cerita fulus saja, pure fulus. Lalu ada rumah tahfiz misalnya mau bangkrut karena nggak ada pemasukan yang seimbang. Maksud nggak ada itu menggunakan dana bisnis ini untuk membangun rumah tahfiz atau membantu Ma'had Darul Quran di tempat lain yang katanya kan 9.000 dia membual dulu tuh punya 9.000. Nggak ada tuh jumpalitan biarin aja. Jadi inilah kita lihat ketika agama itu hanya dijadikan ya
Nilai selawat yang sangat sakral itu hanya sebagai pengantar untuk mendapatkan modal. Setelah modal dapat gimana? Mau mati, matilah, nggak ada urusan dia. Sebagaimana terjadi saat ini. Nggak ada urusan. Mau koit aja lah gitu. Jadi melawan kenyataan seperti ini ternyata afiliasi Yusuf Mansur itu tetap akan menggunakan Yusuf Mansur untuk tujuan apa ya kita nggak tahu pasti. Yang jelas ujung-ujungnya pasti bagaimana menyerap dana sebanyak-banyaknya. Karena itu mari kita nasihati diri kita bersama untuk tidak mau mendengarkannya, tidak mau terpengaruh, dan kita harus berani menyatakan bahwa apa yang dikatakan Yusuf Mansur itu sebuah kebatilan. Walaupun dia punya sekarang ini ratusan warung steak and shake yang dia dapat dari uang-uang yang dia kumpulkan dari jemaah masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.